Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Tak ada yang suci dari kesalahan, kecuali para nabi yang dijaga oleh Allah. Namun, yang membedakan satu hamba dengan yang lainnya adalah apakah ia menyesali dosa itu atau malah membanggakannya. Allah adalah As-Sittir, Zat yang maha menutupi. Betapa banyak dari dosa-dosa kita, kesalahan kita, aib kita, yang jika diketahui manusia, bisa menghancurkan kehormatan kita, merusak nama baik kita, dan membuat kita dijauhi. Namun Allah menutupinya. Kita masih bisa berjalan di tengah manusia tanpa ada yang tahu apa yang pernah kita lakukan. Kita masih bisa tersenyum, dihormati, dipercaya, bahkan dipuji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam maksiat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya orang yang terang-terangan dalam maksiat? Mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa lalu menceritakannya dengan bangga, seolah tidak ada rasa takut kepada Allah. Coba kita renungi, jika Allah sudah menutup aib kita, lalu kita sendiri yang membuka dan menyebarkannya, apakah itu bukan bentuk kedurhakaan? Kita seperti sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau tutupi dosa ini, tapi aku ingin orang lain tahu. Aku bangga pernah melakukannya." Nauzubillah. Bisa jadi Allah tutupi dosa kita karena kasih sayangnya. Allah ingin memberi kesempatan untuk bertaubat, tapi kita justru mempermalukan diri sendiri, menodai kehormatan, dan menantang kemurkaannya. Ingatlah saudaraku, membanggakan dosa itu bukan hanya tanda kesombongan, tapi juga bisa jadi menjadi sebab kebinasaan. Banyak orang mengira, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Ini urusan saya sendiri. Padahal, dosa yang dibanggakan bisa menjadi fitnah, bisa merusak moral orang lain, bisa menjerumuskan jiwa-jiwa yang lemah, bahkan bisa menjadi dosa yang terus mengalir pahalanya kepada keburukan. Jika seseorang mengunggah video maksiatnya, lalu video itu ditonton ribuan orang, lalu ditiru, satu persatu dosa itu akan terus mengalir kepadanya, meski ia sudah berhenti melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah. Betapa besar kerugian bagi orang-orang yang menjadikan dosa sebagai konten, menjadikan maksiat sebagai hiburan, menjadikan pelanggaran sebagai tren. Sahabat beriman, jika engkau merasa malu saat berbuat dosa, jika engkau berusaha menyembunyikan dosa karena takut kepada Allah, itu pertanda bahwa imanmu masih hidup. Dosa yang disembunyikan bukan untuk dipertahankan, tapi untuk disesali dan ditinggalkan. Bukan semua orang harus tahu aibmu, cukup engkau dan Allah. Biarkan itu menjadi rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Dan sungguh, pintu taubat itu terbuka selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, maka
mengapa tidak segera kembali? Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jangan bangga dengan dosa yang ditutupi Allah. Itu bukan prestasi, itu bukan pencapaian. Itu adalah aib yang Allah sembunyikan karena kasih-Nya kepadamu. Jangan engkau rusak cintanya dengan kesombonganmu sendiri. Setiap kita pasti punya masa lalu. Namun, orang yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi yang mau memperbaiki diri setelah berdosa. Jika hari ini Allah masih menutup aib kita, maka bersyukurlah. Jangan malah membukanya. Jika hari ini Allah memberi waktu, maka gunakanlah untuk bertaubat. Jika hari ini engkau masih bisa mendengar nasihat ini, maka itu tanda bahwa Allah belum berpaling darimu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.